Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Sebelum memulai perdebatan pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurin Dwi Safira dari Kabupaten Rembang. Saya akan memulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1. Saya tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini, yaitu mengenai Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Sebelumnya, pengertian dari pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial sendiri pada dasarnya adalah pendidikan yang pembelajarannya mengarahkan peserta didik untuk fokus pada pengembangan skill atau kemampuan yang dimiliki seperti kemampuannya dalam bekerja sama serta kemampuannya dalam memecahkan masalah dan lain-lain. Dan yang kedua, pengertian dari pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik adalah pendidikan yang pembelajarannya berfokus pada ilmu pengetahuan atau teori. Melalui pendidikan ini, peserta didik diharapkan dapat menguasai dan mengembangkan ilmu tersebut sehingga dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang, sehingga hal tersebut dapat menjamin kehidupannya di kemudian hari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan dalam kemampuan kognitif akademik jauh lebih penting dibandingkan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik. Hal ini dikarenakan apabila pendidikan berfokus pada kemampuan akademik dapat membantu siswa untuk memperoleh, menguasai, dan menerapkan ilmu pengetahuan menjadi lebih efektif. Siswa dapat memahami materi tersebut sehingga memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mereka, misalnya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, dapat meningkatkan kualitas yang ada di dalam dirinya, serta memiliki penghasilan yang besar. Saya tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini karena apabila suatu pendidikan lebih berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik saja tanpa adanya bekal teori yang dimiliki, hal itu akan menyebabkan keterampilan atau praktik yang dilakukan peserta didik akan sia-sia atau kurang maksimal. Hal tersebut nantinya akan menyebabkan pengembangan potensi peserta didik menjadi terabaikan. Oleh karena itu, pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik jauh lebih baik karena melalui pendidikan akademik dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan pengetahuannya yang nantinya akan membantu peserta didik untuk mendapatkan kehidupan yang layak, misalnya dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang besar. Selain itu, tujuan dari pendidikan akademik sendiri yaitu membantu menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, serta melalui pendidikan akademik ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga nantinya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan hidup yang lebih baik di kemudian hari. Selain itu, melalui pendidikan akademik dapat membantu peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, serta tanggap terhadap perubahan teknologi di masa mendatang. Pendidikan yang berfokus pada akademik lebih baik dibandingkan pendidikan yang hanya berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan akademik, peserta didik dapat menjadi lebih paham serta menguasai ilmu tersebut dan nantinya dapat digunakan peserta didik untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas yang ada di dalam dirinya sehingga nantinya ia akan mendapat pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang besar. Jadi intinya untuk bisa menerapkan keterampilan dan praktik sosial maka diperlukan kemampuan kognitif akademik terlebih dahulu, karena jika kita tidak mempunyai kemampuan kognitif akademik maka akan sulit nantinya untuk memahami situasi yang sebenarnya terjadi dari sebuah masalah. Selain itu, pendidikan akademik sendiri memiliki keunggulan diantaranya yaitu yang pertama, membuat peserta didik menjadi paham memahami peserta didik memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai ilmu pengetahuan sehingga membuat peserta didik menjadi terbuka dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kesenian, dan lain-lain. Dan yang kedua, melalui pendidikan akademik akan membantu peserta didik dalam mengasah otak karena apabila peserta didik tersebut memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan,
Hal tersebut akan membuat ia cepat dalam berpikir untuk menghadapi sesuatu. Dan yang ketiga, dapat mengetahui bakat dan minat. Melalui pendidikan akademik dapat membuat peserta didik mengetahui minat dan bakat yang ia miliki. Melalui minat dan bakat yang ia miliki, nantinya peserta didik dapat mendapat kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Dan yang selanjutnya, meningkatkan konsentrasi. Selain dapat mengasah otak, melalui pendidikan akademik juga dapat mengasah konsentrasi. Konsentrasi ini ada karena peserta didik sudah terbiasa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Dengan pendidikan akademik dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan rasa percaya diri yang ia miliki. Dengan rasa percaya diri yang kuat akan memudahkan peserta didik untuk lebih berani berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, mengetahui kemampuan akademiknya. Melalui pendidikan akademik dapat membuat peserta didik lebih mengetahui kemampuan akademiknya sehingga nantinya peserta didik tersebut bisa meningkatkan kemampuannya serta mempertahankan nilainya di bidang akademik tersebut. Baik, itulah beberapa argumen yang dapat saya sampaikan dan perlu saya tekankan lagi bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu mengenai Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Hal ini dikarenakan pendidikan yang berfokus pada kognitif dan akademik jauh lebih baik dan lebih berguna bagi peserta didik di kemudian hari. Baik, itu saja argumen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.